Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Murti Prasetya. Saya adalah dosen di program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Saya diangkat menjadi dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 dengan nomor SK 76-BPP-UNUSRA-2-2022 dan masih berlaku sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bioteknologi. Jadi bioteknologi merupakan mata kuliah yang dimana pada mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang penerapan bidang ilmu biologi dalam bioteknologi dan aplikasi bioteknologi pada berbagai bidang kehidupan. Mata kuliah ini mempunyai bobot sebesar 4 SKS, di mana 3 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan praktikum. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip dan konsep dasar bioteknologi. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang, yaitu bidang pangan, bidang industri, bidang pertanian, peternakan, bidang kesehatan, serta bidang lingkungan. Ketiga, mampu menjelaskan tentang rekayasa genetika pada tanaman. 4. Mampu menjelaskan tentang isolasi dan cloning gen. 5. Mampu menjelaskan tentang konstruksi RNA. 6. Mampu menjelaskan tentang proses transformasi genetik pada tanaman. Pokok pembahasan pada mata kuliah ini yaitu, yang pertama, tinjauan umum tentang bioteknologi. Kedua, bioteknologi bidang pangan. Ketiga, bioteknologi bidang industri. Keempat, bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan. Kelima, bioteknologi dalam bidang kesehatan. Keenam, bioteknologi dalam bidang lingkungan. Ketujuh, rekayasa genetika pada tanaman. Kedelapan adalah isolasi dan cloning gen. Kesembilan adalah konstruksi RNA interference dan RNA antisense. Serta yang kesepuluh adalah transformasi genetik pada tanaman. Pada mata kuliah ini, penyampaian materi saya lakukan dengan cara ceramah, menggunakan slide presentasi, serta menulis di papan tulis untuk mempertajam penjelasan terhadap poin-poin materi tertentu. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah tersebut, perkuliahan sudah berjalan dengan baik. Adapun evaluasi pembelajaran atau komponen penilaian yang saya gunakan yaitu yang pertama kuis, lalu tugas terstruktur, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun bobot dari masing-masing poin yang saya sebutkan tadi adalah, yang pertama tugas sebesar 10%, praktikum sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 45%. Berikut adalah cuplikan pengajaran saya dalam mata kuliah bioteknologi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kuliah pada menjelang siang hari. Dan ini juga salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, karena pada perjalanan beliau kita bisa merasakan iman dan Islam sampai saat ini. Oke, pertama-tama sebelum kita memulai perkuliahan, boleh kita awali dengan berdoa dulu. Boleh, Habib mungkin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan satu proses belajar mengajar, terlebih dahulu mari kita membaca doa Al-Fatihah dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya masuk ke perkuliahan, mungkin saya absen dulu kali ya. Saudari Andi. Pak. Habil Hamid. Hadir Pak. Ratna Jumira. Hadir Pak. Sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin saya sampaikan dulu RPS perkuliahannya ya. Yang kepada kali ini yang akan saya bawakan adalah mata kuliah bioteknologi, yang mana untuk subjek
tujuannya itu untuk menjelaskan tentang prinsip dan konsep dasar dari bioteknologi. Kalau untuk kajiannya sendiri dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sejauh bioteknologi, pengertian dan prinsip dasar bioteknologi, perkembangan dan faktor yang mendorong perkembangan bioteknologi, serta konsep yang mendasari bioteknologi. Oke, untuk mata kuliah apa yang akan saya bawakan ini adalah mata kuliah bioteknologi ya. Kalau untuk dari MPS itu, untuk bagian subjek MPS sendiri bisa dilihat di layar, yaitu untuk menjelaskan tentang prinsip dan dasar konsep dari bioteknologi. Sehingga untuk pertemuan pertama kita ini akan membahas terkait tinjauan umum bioteknologi, terkait pengertian dan prinsip dasar bioteknologi, perkembangan dan faktor-faktor yang mendorong perkembangan bioteknologi, serta konsep yang mendasari dari bioteknologi. Bagian poin pertama. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait seputar mata kuliah bioteknologi. Bioteknologi sendiri itu kalau untuk pengertiannya itu merupakan pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi dengan menggunakan sistem baik hayati maupun hewani sebagai alat bantu untuk menghasilkan produk bidang dan jasa bagi kesejahteraan manusia. Bioteknologi secara umum itu terbagi atas dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa artinya bioteknologi konvensional? Membantu organisasi secara langsung seperti membuat melengkapi kemudian. Ada lagi? Untuk alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatannya masih terbilang sederhana, berbeda dengan bioteknologi modern. Oke, kita di bioteknologi konvensional. Sekarang bioteknologi modern. Kalau modern dia sistemnya manipulasi genetik atau DNA. Oke, jadi berbeda dari segi teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan. Kalau konvensional itu kita masih apa namanya? Prinsip-prinsipnya belum dikaji secara ilmiah. Sedangkan kalau untuk yang modern itu sudah kita berbicara berbasis bidang yang lebih ilmiah. Nih, pemanfaatan mikroba untuk produk yang diinginkan. Pemanfaatan mikroba untuk produk yang diinginkan. Contoh, misalkan. Tempe, yogurt, lagi tempe. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya untuk produk-produk bioteknologi itu sudah banyak beredar di sekitar. Sebenarnya tadi tempe, tape itu kan semua memanfaatkan yang namanya mikroorganisme untuk melakukan yang disebut sebagai fermentasi. Cuma kalau orang-orang dulu kan tidak mengenal seperti itu. Hanya tahunya kalau kedelai kita kasihkan ragi gitu, didiamin semalam nanti jadi. Atau ubi misalkan dikasih ragi tape, nggak tahu isinya ragi tape itu apa, pokoknya ragi aja lah. Dikasihin terus didiamin dalam waktu tertentu nanti jadi tape. Tahu begitu. Dan setelah kita kaji ternyata yang namanya ragi itu adalah jenis dari mikroorganisme sebenarnya. Dan namanya mikroorganisme. Nah ini kalau untuk ciri-cirinya dari bioteknologi konvensional dilakukan itu masih secara sederhana, tidak butuh keahlian yang khusus. Beda kalau bioteknologi modern. Kalau bioteknologi modern kan itu sudah mainnya di ranah rekayasa genetika, sudah main di laboratorium menggunakan alat-alat yang canggih, itu butuh skill khusus. Nah, belum mengenal pemanfaatan enzim. Sebenarnya dalam proses contoh kayak tadi ya tape atau ini, itu kan terjadi namanya fermentasi. Dalam fermentasi itu melibatkan berbagai macam enzim. Ada yang tahu enzim apa? Masih ingat yang kemarin enzim? Protein khusus atau biokatalis. Protein khusus yang digunakan untuk
Dia dibentuk dan enzim itu dibentuk dari protein. Dia dapat mereaksikan suatu senyawa tanpa ikut bereaksi. Dan itu enzim itu sangat berperan dalam metabolisme tubuh. Jadi untuk kayak misalkan tadi yang tape pada saat proses ini pada saat proses fermentasinya itu kan melibatkan banyak kerja enzim yang nantinya kalau misalkan tape dari ubi misalkan dari ubi kayu, tape dari ubi kayu itu kan ubi kayu sumber utamanya itu atau kandungan yang terkandung dalam ubi kayu itu paling banyak adalah karbohidrat. Sama seperti beras juga itu adalah karbohidrat. Nanti mikroorganisme dari ragi yang digunakan itu untuk pembuatan tape nanti akan menghasilkan enzim-enzim yang nanti akan memecah karbohidrat tadi untuk digunakan sebagai makanannya, dan nanti akan ada produk sampingan berupa alkohol yang dari proses fermentasi itu. Makanya tadinya kalau kalian makan tape kan ada bau alkoholnya, apalagi kalau tapenya sudah lama disimpan, airnya sudah banyak, itu kalau diminum bisa mabuk. Pembuatan wine juga itu menggunakan fermentasi, pembuatan wine itu, anggur dan sebagainya. Oke, jadi tadi ya dilakukan secara sederhana, tidak melakukan kajian khusus, belum mengenal pemanfaatan enzim, dan tidak diproduksi secara besar-besaran. Ini masih dalam skala kecil. Nah, contoh lain minuman beralkohol, di antara lain adalah bir, anggur, arak, whisky. Nah, ini bir yang terbuat dari biji gandum. Biji gandum yang ditumbuk selanjutnya difermentasikan dengan kamin Saccharomyces. Itu kamin ini masih tahu fungsinya apa? Kamin ini masih golongan apa? Bakteri atau jamur mikroskopis atau alga? Masuk apa kira-kira? Kamin. Ya, dia masuk kategori jamur mikroskopis. Jamur mikroskopis itu ada dua, ada kapang, ada amir. Itu Saccharomyces ini dia jenis amir. Jadi nanti kamin ini akan berubah zat gula menjadi karbon dioksida dan alkohol. Kalau seandainya kita tahu prinsipnya, kita tidak akan terpaku pada metode yang sudah ada. Misalkan, kalau untuk pembuatan bir misalkan, atau mungkin pembuatan tape gitu, tape kan yang umum biasanya dari ketan, apa lagi? Ubi jalar ada nggak? Hah? Nggak ada. Berarti ubi kayu biasanya ubi kayu. Itu kan biasanya. Nah, kalau kita tidak tahu prinsipnya, pasti kita akan menganggap semua itu saja nanti bisa dibuat. Ternyata kalau kita tahu prinsipnya, tidak. Coba kalau kita lihat dari prinsip di dalam pembuatan tape. Karena dia lebih manis, jadinya lebih manis. Sebenarnya untuk tujuan dari pembuatan tape itu untuk membuat dia menjadi punya rasa yang lebih kan. Jadi lebih manis kan, itu lebih manis. Yang diharapkan kan manis saja atau ada alkoholnya? Ada alkoholnya. Maksudnya sih manis doang ya, itu manis. Kalau udah dibiarin lama nanti jadi alkohol itu kayak gitu. Jadi pengennya itu yang tadinya hanya merasa kayak ubi saja nanti jadi ada manis-manisnya gitu. Jadi ada tidak lebihnya. Kenapa dia seperti itu? Itu tadi bahan dasarnya karbohidrat. Nanti karbohidrat dipecah, nanti turunannya itu akan menjadi gula. Karena kan masuk dalam karbohidrat. Dari masuk turunan karbohidrat. Gula itu untuk turunan dari karbohidrat. Jadi nanti karbohidrat yang masih istilahnya? Ibaratnya kayak ini kayak batu-batu besar kotak gitu kan. Nanti kalau dipecah, makin jadi kecil kan. Yang tadinya padat, akhirnya jadi kecil. Sama seperti itu kayak karbohidrat. Nanti semakin dipecah akan menjadi senyawa yang lebih kecil. Nah, turunannya nanti bisa jadi gula. Contohnya gula. Itu sukrosa. Sukrosa itu gula putih yang bisa kalian lihat. Kalau minum teh, minum kopi, itu gula putih itu namanya senyawa namanya sukrosa.
nanti kalau sukrosa itu dipecah lagi, dengan pemanfaatan enzim tadi, untuk pecah itu nanti akan menjadi dua senyawa gula, yaitu pertama glukosa, yang kedua fruktosa. Nah, yang glukosa biasa sudah ada, gula glukosa sudah ada kan? Pernah lihat ya? Pernah merek itu gula glukosa? Pernah nggak? Pernah lihat? Ada loh itu sirup glukosa, ada nanti sirup fruktosa, ada itu. Jadi kalau kita tahu prinsipnya, intinya makanya dia bisa berasa manis nanti, tapi itu karena intinya karbohidrat padat, nanti dipecah, dan hasilnya nanti gula. Makanya nanti pas kita makan tape manis kan? Ada manisnya kan tape kan? Nah, kita juga begitu kan? Nah, kalau kita sudah tahu prinsipnya, ternyata yang dibutuhkan itu adalah karbohidrat. Berarti kita bisa cari dong bahan-bahan lain yang punya karbohidrat tinggi juga. Contoh tadi kan bilangnya hanya ubi kayu. Pertanyaan saya, ubi jalan itu kira-kira punya kandungan karbohidrat? Punya dia. Jagung punya nggak? Punya. Berarti mungkin dong untuk kita buatkan menjadi tape, bisa jadi. Dan ada tape dan bicara. Ada penelitian itu. Ada penelitian bahwa mahasiswa dari Universitas Algorio, dia membuat tape dari ubi jalar ungu. Tapenya dari ubi jalar ungu. Dan setelah kita coba, rasanya malah lebih enak daripada ubi kayu. Teksturnya bahkan dia sampai buatkan jadi es krim tape. Pakai ubi jalar ungu itu enak banget. Dan dia ada value-nya karena warnanya kan. Kalau ubi kayu kan putih aja kan gitu, paling jadi kuning kan kalau dia ungu jadi cantik-cantik gimana gitu kan. Jadi bisa, yang penting kita tahu konsepnya atau prinsipnya. Cuma kalau dijawab di untuk media konvensional mungkin kita belum memahami itu, karena kita karena kita belum memahami konsep, jadi kita jadi kaku pada suatu metode. Sebelum kita masuk ke bioteknologi modern, ada pertanyaan? Ya, silakan. Atas nama? Nurul Malim, silakan. Terkait dengan teknologi konvensional tadi, apakah ada kekurangan Pak pada bioteknologi? Apakah dia juga memiliki kekurangan Pak? Oke, pertanyaan pertama tadi ada mau ciri-cirinya di slide. Dilakukan ini masih sangat sederhana sekali. Dan untuk karena belum mengenal pemanfaatan yang namanya enzim, maksudnya belum mengenal prinsip-prinsip ilmiah dalam pembuatannya, sehingga kalau untuk bioteknologi profesional itu terkesan kaku. Jadi kalau sudah awalnya pakai itu berarti itu aja terus kayak gitu. Jadi kaku dia kalau ini untuk pembuatannya. Terus ini produksinya tidak, belum bisa secara massal gitu produksinya. Itu kalau untuk profesional. Pertama sih itu karena belum mengenal konsep-konsep ilmiah. Oke, untuk yang selanjutnya, nah, di antara teknik bioteknologi modern ialah transfer gen atau pemindahan materi genetik dari suatu organisme ke organisme yang lain untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Pemanfaatan bioteknologi modern diaplikasikan dalam hal pembuatan bibit unggul, pembuatan hormon, pemeliharaan lingkungan, kultur jaringan, kepentingan forensik, pembuatan antibiotik dan vaksin dalam dunia industri juga. Sekarang kultur jaringan itu Teknik menumbuhkan bagian kecil dari tanaman. teknik menumbuhkan Bagian kecil dari tanaman. bagian kecil dari tanaman. Oke, itu nggak sesuai. Itu nggak salah, hanya kurang agak kurang lengkap. Seperti jaringan atau organ. Ya, teknik kita gabung ya dari supaya disebutkan. Jadi teknik perbanyakan atau pembudidayaan tanaman dengan memanfaatkan jaringan, organ atau
sel atau organisme, sebenarnya kayak gitu. Kalau yang paling mudah memang kultur jaringan tanaman, tapi ada juga kultur jaringan hewan, ada juga kultur jaringan itu metode untuk perbanyakan, jadi itu metode perbanyakan atau pembudidayaan, memanfaatkan jaringan atau bahkan sel suatu organisme. Nah, seperti itu. Jadi kalau biasanya kita kalau kita mau memperbanyak misalkan tanaman kita atau tumbuhan misalkan kita mau menanam jagung misalkan di kebun gitu kan, otomatis kan pasti tanamnya banyak kalau dapat banyak kan, dan harus dari biji, harus dari bijinya ditanam. Nah, kalau menggunakan metode kultur jaringan, bahkan dari daunnya pun itu sudah bisa kita bisa iris-iris kecil-kecil, dan itu masing-masing bisa menjadi satu tanaman jagung gitu kan. Kultur jaringan ini yang sama persis. Nah, jadi untuk memperbanyak tanaman yang nanti sifatnya sama persis dengan yang asalnya. Ini contoh pemanfaatan rekayasa genetika dalam bidang pertanian. Ada yang pernah dengar namanya biji toksin, pernah dengar? Jagung binti, pernah dengar jagung binti? Pernah nggak? Pernah. Jagung binti itu apa? BD itu kepanjangan dari Bacillus thuringiensis. Itu merupakan satu kelompok bakteri. Diketahui kalau bakteri ini mampu menghasilkan senyawa yang bersifat racun untuk serangga. Nah, BD toxin itu diketahui kalau ada bakteri namanya Bacillus thuringiensis. Dia punya kemampuan menghasilkan racun. Awalnya itu langsung digunakan pada tanaman jagung, langsung disemprotkan seperti itu, tapi kan dirasa kurang efektif. Sehingga muncul lagi gimana kalau kita dengan metode rekayasa genetika, kita membuat tanaman jagung itu sudah bisa menghasilkan namanya itu tadi racun dari Bacillus thuringiensis tadi. Jadi gen pada bakteri Bacillus thuringiensis tadi yang bisa menghasilkan racun atau kemampuannya tadi itu dipindahkan, ditransfer ke tanaman jagung, sehingga tanaman jagung itu bisa menghasilkan juga senyawa racun itu. Sehingga ketika dimakan oleh serangga mati, katanya sih tadi gambar ini Bacillus thuringiensis ini. Karena tanaman jagung itu sudah menghasilkan senyawa racun sendiri, dan ini tidak berbahaya untuk manusia, Kenapa? Karena ternyata senyawa racun yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis tadi itu ternyata hanya akan menjadi racun atau ketika berhadapan pada kondisi yang bersifat basah, pH pada pH basah. Sementara untuk manusia itu lagunya pH-nya asam lambung. Kalau serangga dia enggak, serangga dia sifatnya basah. Jadi ketika masuk jadi racun. Makanya kalau untuk kita aman-aman aja walaupun dimakan. Oke, sampai di sini pertanyaan. Biasanya juga ada koloni. Nah, koloni tadi ada tadi kultur jaringan tumbuhan. Kalau untuk koloni ini kebanyakan hewan, kultur jaringan hewan di sini. Koloni hewan ternak. Contohnya ada dulu kan yang penelitiannya domba doli kan gitu, itu mengkoloni gitu. Cuma kendala pada kultur jaringan hewan atau koloni hewan, dia itu berbeda dengan tanah, berbeda dengan tanaman. Karena untuk yang ini yang penelitian tadi domba doli, di mana orang mengkoloni domba kan gitu, itu hasil klonannya itu tidak lama mati setelah itu. Setelah domba doli ini mati. Jadi entah kenapa seakan-akan di dalam sel hewan itu ada semacam ini kayak memori waktu
hasil cloningannya itu dia punya umur yang sama dengan yang cloning, dengan yang aslinya. Sementara kalau tumbuhan tidak, dia tidak punya itu. Tapi entah kenapa kalau yang senior seperti itu. Jadi ketika di cloning sudah jadi, walaupun masih kecil itu dombanya, dia sudah terhitung sama dengan usia ini, seakan-akan seperti itu. Itu maksudnya kendala pada cloning hewan. Kayak ada rekam waktu hidupnya gitu, seakan-akan seperti itu. Karena cloning ini kan dia memanfaatkan jaringan atau sel dari induknya kan, dari aslinya, dari hewan utamanya. Makanya seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tugas, saya memberikan tugas kepada kita. Silakan tugasnya ditulis. Oke, tugasnya cari satu jurnal terkait rekayasa genetika baik hewan maupun tumbuhan, salah satunya. Serta jelaskan metode serta prinsip yang digunakan dalam penelitian. Jadi jelasin kalau misalkan dia rekayasa genetikanya pakai pakai metode genome editing yang terbaru sekarang, metode genome editing, itu dijelasin genome editing sebenarnya apa sih, prinsipnya kayak gimana, prinsip kerjanya. Ada itu Pak? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri sampai sini perkuliahan. Terima kasih kalau begitu untuk kehadirannya. Saya